Nah, tadi kan kita bahas nih classifier-nya, jenis-jenisnya ada origin, ada material, ada noun gitu ya. Mungkin kita bahas sedikit aja lagi tadi yang classifier order ya. Kemarin atau sebelum-sebelumnya di epithet ada epithet order. Nah, kalau di sini ada classifier order. Sekarang classifier order. Classifier order ini apa aja tuh? Origin gitu ya, atau Origin. location, lokasi gitu ya. Contohnya Indonesia. Indonesian presiden gitu. Nah, Indonesia ini adalah origin. Terus apalagi? Material. African, Material. nggak, masih contoh origin. African War, perang Afrika gitu ya. Nah, ini Afrika. Terus Ciamis nih. Ciamis apa? Ciamis Boys. Ciamis Boys. Nah, ini Ciamis juga origin. Cuma memperdalam yang tadi aja contoh-contohnya. Habis itu material. Kalau material apa aja contohnya? Tadi Plastik. kan plastik. Sekarang misalnya gelas, sus gitu ya. Plastik. Book. Plastik cup. Plastik book. Buku dari plastik. Ada. Plastik apa ya? Plastik book. Plastik bag. Plastik bag boleh. Plastik bag. Pakai S gitu ya, plastik bags. Nah, plastik, gelas, ini adalah contoh dari material. Kalau noun mah ya kata benda banyak. Gitu. Misalnya apa? Tinggalin Yang berupa kata benda, misalnya. The people. Bukan. Nama aja. Kayak VPM. Student. Nah, ini kata benda bukan? Iya. VPM students. Apapun yang ada di kata benda, KPPM student misalnya. Ini KPPM juga kata benda, nama kampus ya. Dan seterusnya. Oke. Ini adalah contoh dari classifier order. Classifier. Oke, sekarang prepositional phrase. Classifier order. Prepositional phrase. Ngebut dikit ya, biar cepat selesai. Masih ingat PP apa PP? Kan udah pernah kita bahas prepositional phrase mah cepet, ini neranginnya juga harusnya. Masih ingat apa itu prepositional phrase? Kata depan. Kata depan. Kan kita sedang bahas apa? Word order. Ini berulang kali saya ulang-ulang. Rumusnya D, O, E, C, H. Habis itu apa? Habis H apa? PP. Adjektif kelas. Adjektif. Maaf gangguan teknis sebentar.
Kenapa sih? Indonesia. Nah, PP adjective clause. Sekarang kita bahas tentang si PP ini. Oke. Prepositional phrase ini dia bisa jadi berperan sebagai dua hal. Apa aja perannya prepositional phrase? Bisa jadi sebagai adjektif, bisa juga sebagai adverb. Gitu. Adjektif kalau dia menjelaskan apa? Benda. Benda. Menjelaskan noun ya? Iya. Menjelaskan noun. Adverb kalau? Kata kerja berarti ya. Adverb itu bukan prepositional phrase itu dia menjelaskan. Ini bukan maksudnya maksudnya menjelaskan. Prepositional phrase ini bisa jadi bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Adjektif jika menjelaskan Benda. menjelaskan kata benda ya, noun. Nah, mulai sekarang nih teman-teman udah tahu apa itu kata benda, noun. Apa itu verb, apa itu adjektif, apa itu adverb. Ini namanya apa? Kelas Classifier. word class kata. Harus sudah tahu kelas kata ya. Mulai dari sekarang teman-teman harus udah tahu kelas kata. Ada kamus kelas kata yang bagus namanya Oxford. Coba cari Oxford Dictionary dari Oxford University. Tahu Oxford dari mana? Di UK, United Kingdom, di Inggris ya. Di Inggris. Oke. Nah, udah harus tahu nih kelas kata. Kalau kita punya kata ini, dia masuknya katanya apa gitu. Dia kalau berperan sebagai adverb kalau menjelaskan apa? Kalau menjelaskan adjektif, menjelaskan verb gitu ya. Menjelaskan adverb. Tapi prepositional phrase ini katakanlah di sini kita cuma menjelaskan verb aja dulu ya. Biar mudah menjelaskan verb. Kalau tadi dia menjelaskan noun. Contoh yang menjelaskan noun misalnya the girl with apa ya? Kalau kerudung itu apa? Hijab. Kerudung. Veil, kerudung. The girl with blue veil. Perempuan berkerudung biru. Ayah, contoh aja. With the blue veil. Nah, ini with the blue veil. Pakai D deh. Perempuan berkerudung biru. With the blue veil. Nah, ini prepositional phrase-nya yang mana? Halo? Halo. Hai. Prepositional phrase-nya yang mana? Ini nih ada preposisi ini, head preposisi kan? Ya. Iya. Kalau gitu, ini semuanya ini adalah modifier berupa objek of preposisi dan objek of preposisi ini berupa noun phrase karena the blue veil. The blue veil ini juga berupa preposisi noun phrase ya. Ini the blue veil ini. Ini apa noun phrase-nya? Terdiri dari the blue veil, D
E-H. Ya, betul nggak? Ini deh saya uraikannya begini sekarang. Ini D-nya adalah D. Blue-nya adalah apa? E. E-nya berupa color. Veil-nya ini adalah H. Nah, ini noun phrase. Noun phrase. Noun phrase sebagai modifier berupa objek. Karena head-nya ini nih. Prepositional phrase. Object of preposisi. Sorry. Object of preposisi. Jadi setelah preposisi namanya adalah object of preposisi. Sekali lagi, setelah preposisi namanya adalah object of Preposisi. preposisi. Gitu. Nah, ini semuanya adalah prepositional phrase. Ini semuanya adalah prepositional phrase. Nah, karena si prepositional phrase ini menjelaskan head-nya noun, berarti ini prepositional phrase ini berperan sebagai adjektif. The girl with the blue veil. Perempuan dengan kerudung biru. Ya. Perempuan dengan kerudung biru. Oke, sekarang kalau adverb, kalau menjelaskan adverb misalnya contohnya ini. Misalnya the cycle in front. The cycle yang menjelaskan adverb ya, sorry. Kalau yang menjelaskan adverb itu nanti ini prepositional phrase nanti saya jelaskan lagi lah. Karena ada yang single, ada yang compound. Sekarang selesaikan aja dulu lah ini adverb. Atau jangan dulu ke adverb. Jangan dulu ke adverb dah. Kesini ini aja dulu. Nah, adjektif ini ada yang single. Ini single. Ada yang compound. Ada yang compound. Compound itu artinya nanti saling menjelaskan antara modifier yang satu dengan modifier yang lain. Misalnya, the cycle in Oke, kayaknya terlalu mendalam. Nanti aja saya jelaskan, selesaikan aja dulu prepositional phrase-nya dulu. Biar cepat. Nanti aja. Nah, yang adverb ini contohnya we studied hard in 2020. Nah, gitu ya. Ini kan in 2020 nih. Nah, ini prepositional phrase. Saya buat singkat aja dulu. Ini kan ada in. Kalau ada in kan ini kan preposisi. Nah, preposisi ini dia menjelaskan hard. Hard ini kan kata kerja. Karena dia kata kerja, maka prepositional phrase ini berperan menjelaskan prepositional phrase ini berperan sebagai adverb. Jadi ini as adverb. Kalau yang ini as adjective. Gitu ya. Kenapa, sekali lagi, kenapa ini with the blue veil ini berperan sebagai adjektif? Karena dia menjelaskan girl, menjelaskan si perempuannya. Kenapa prepositional phrase in 2020 ini berperan sebagai adverb? Karena dia menjelaskan hard, kata kerja. Kita belajar dengan keras di tahun 2020. Gitu ya. Itu dia prepositional phrase. Jadi si prepositional phrase ini dia punya dua posisi, punya dua peran. Peran yang pertama dia bisa menjadi
kata sifat jika menjelaskan kata benda. Misalnya ini with the blue veil, perempuan berkerudung biru, menjelaskan the girl. Nah, terus kalau we studied hard in 2020, kita belajar dengan keras di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 ini dia merupakan prepositional phrase. Prepositional phrase ini dia berperan sebagai adverb karena menjelaskan hard. Bukan hard. Kata kerjanya bukan hard, sorry. Kata kerjanya ini apa? Hard itu bukan kata kerja ya? Kok pada diam aja nggak ngebetulin saya? Studied. Kenapa pada diam aja? Kata kerjanya apa ini? Studied. Kata kerjanya studied. Jadi prepositional phrase ini menjelaskan studied gitu. Studied-nya ini kan kata kerja. We studied hard in 2020. Kita belajar dengan keras di tahun 2020. Nah, belajar di tahun 2020 gitu. Oke. Jadi prepositional phrase ini sebagai adverb karena menjelaskan verb gitu. Menjelaskan kata kerja. Oke, sekarang untuk adjective clause ini pembahasannya panjang gitu ya. Mungkin nanti deh di pertemuan berikutnya. Sekarang mungkin saya kasih contoh aja, satu contoh yang kira-kira mewakili ada adjective clause-nya gitu ya. Nah, ini kelihatan nggak dari situ? Word. Kelihatan. Hah? Kenapa? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini ada ini saya punya contoh yang mewakili DOECH PP adjective clause. Ya. Sekali lagi kita punya contoh NP. Aduh. Semoga sering-sering ditulis gini jadi pada inget ya. PP adjective clause. Nah, ini bisa posisinya bisa tukeran duluan mana boleh. Kalau yang DOECH ini nggak bisa posisinya. Ya, dia udah baku begitu. Ini adalah pre-modifier, ini adalah post-modifier. Contohnya di situ ada, nah ini, the 10 handsome and beautiful. Contohnya, the kayaknya langsung ke sini aja deh. Lama nulisnya. Coba dibaca ini apa? Nih. The 10 handsome and beautiful camps who are doing national university. Coba satu orang aja coba.
Satu orang aja. The 10 handsome and beautiful Siamese learning camp scholars who are doing the nationally reputable university entrance exam preparation with 4 handsome facilitators. Oke. Ini ya. Ini phrase atau sentence? Phrase. Siapa yang bilang phrase? Royana Royani. Kenapa phrase? Predikat. Gak ada subjek predikatnya. Tidak ada subjek predikatnya. Tidak ada predikatnya. Tapi kayaknya sentence deh. Nah, ayo. Coba siapa yang bilang sentence? Siapa yang bilang? Royana. Hah? Nah, Siapa yang bilang phrase? Siapa yang jawab phrase? Siapa yang bilang sentence? Ada kata kerjanya nggak ini? doing, learning, doing. Ada learning. Ada. Ini sebenarnya masih frase. Ini masih non phrase. Ya. Ini masih non phrase. Kenapa? Coba alasannya. Belum ada kata kerja. Belum ada kata kerja. Oke. Belum ada kata kerja. Adanya apa? Polanya bagaimana ini? Tolong ini ya. Maaf ya, ini ada gangguan teknis sebentar. Iya, Bapak. Mantul. Oke. Nah, ini mana head-nya coba? Head-nya mana? Di antara kata-kata ini mana? Jam. Hah? Nah, ini adalah head-nya. Ini head-nya. Nah, terus ini mulai dari who, are, doing, sampai sini nih. Nih segini. Wow, panjang banget. Nih panjang banget. Ini apa? Ini adalah adjective clause. Kenapa? Karena ada who. Who ini adalah